Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Oke, sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu ketua kelas memimpin doa ya. Doa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Yang Rina yang di sana di mana ya? Sakit, Bu. Oh, lagi sakit. Semoga Rinanya lekas sembuh biar kita semua dipertemukan lagi, khususnya dalam pelajaran fisika. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi elastisitas. Udah biasa kan didengar? Seperti biasa, jangan lupa kalau belajar fisika dengan Ibu, silahkan ambil keluarkan kertas 1 lembar dan tulis nama kelas di pojok paling kanan atas kertas ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Q1, tuliskan benda-benda yang menerapkan konsep elastisitas dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kalian gunakan. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Oke, waktunya habis. Sekarang tentang manfaat. Berarti sekarang Q2. Menurut kalian, apa sih manfaat dari kita belajar elastisitas ini itu? Nah, silahkan tuliskan di Q2. Ibu kasih waktu juga 1 menit. Selanjutnya tentang tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam kesempatan kali ini itu ada 3. Yang pertama, menjelaskan elastisitas. Yang kedua, menganalisis perbedaan antara tegangan, regangan, dan modulus elastisitas atau modulus Young. Yang ketiga itu tentang menerapkan dan menganalisis benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan konsep elastisitas. Untuk Q3, tuliskan kembali apa saja tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi. Ibu kasih waktu juga 1 menit. Oke, waktunya habis. Dimana ruang lingkup dari elastisitas yang akan kita pelajari itu tentang 3 istilah. Istilah yang pertama itu ada regangan, dan modulus elastisitas atau modulus Young yang biasa dikenal ya. Dan untuk Q4, silahkan tuliskan kembali juga apa yang Ibu sebutkan tentang ruang lingkup dari kitanya belajar elastisitas. Ya, bentar, Ibu akan mengambilkan gelang karet dulu. Ini Ibu bawa gelang karet. Perhatikan ya anak-anak. Misalkan kan ini gelang karetnya. Nah, kalau Ibu tarik gini, set, kembali lagi kan ke bentuk semula. Nah, seberapa jauh pun Ibu narik gelang karet ini, dia akan kembali ke bentuk semula. Akan tetapi dia memiliki kekurangan. Kekurangannya itu, gelang karet akan putus ketika melewati batas elastisitasnya. Oke, sekarang udah Q berapa? Oh, Q5. Nah, di Q5 silakan berdasarkan pengamatan kalian tentang gelang karet yang Ibu praktekkan, tuliskan apa yang kalian pahami tentang materi elastisitas. Ibu kasih waktu 1 menit juga. Oke, waktunya habis. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang elastisitas. Elastisitas adalah sifat benda yang menghambat perubahan bentuk atau deformasi dan cenderung untuk mengembalikan bentuk benda ke bentuk semula ketika gaya yang memengaruhinya dihilangkan. Benda dibagi menjadi 2, yaitu benda elastis, yaitu kembali ke bentuk semula, dan yang kedua adalah benda plastis atau tidak elastis, yaitu tidak kembali ke bentuk semula.
Setiap benda memiliki batas elastisitas yang berbeda-beda. Jika penampang beban melewati batas elastisitas bahannya, maka benda tersebut akan putus. 3 hal utama dalam sifat elastis suatu bahan. Yang pertama ada tegangan atau stres. Yang kedua ada regangan atau strain. Yang ketiga modulus elastis atau yang dikenal dengan modulus Young. Yang pertama adalah tegangan atau stres, yaitu besarnya gaya yang diberikan oleh molekul-molekul persatuan luas benda yang secara sistematis dapat dituliskan dengan Tau sama dengan F per A, di mana Tau itu adalah tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat, dan F adalah gaya luar dengan satuan Newton, dan A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Yang kedua adalah regangan atau strain, yaitu perbandingan pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang semula karena pengaruh gaya luar yang memengaruhi benda. Yang secara sistematis dapat dituliskan dengan E sama dengan delta L per L0, di mana E adalah regangan, delta L adalah pertambahan panjang dengan satuan meter, dan L0 adalah panjang mula-mula dengan satuan meter. Yang ketiga adalah modulus Young, yang merupakan ukuran ketahanan suatu zat terhadap perubahan panjangnya ketika suatu gaya atau beberapa gaya diberikan pada benda, yang secara sistematis dapat dituliskan dengan E sama dengan tegangan per regangan. Yang di sini jangan lupa ya, simbol dari modulus Young itu adalah E besar. Dan rumus-rumus yang tadi yang ada di tegangan dan regangan kita masukkan kembali untuk modulus Young, di mana E sama dengan F per A per delta L per L0. Dengan delta L adalah pertambahan panjang dengan satuan meter, L0 adalah panjang mula-mula dengan satuan meter, F adalah gaya luar dengan satuan Newton, dan A adalah luas penampang permukaan yang dengan satuan meter kuadrat, dan E adalah modulus Young dengan satuan Newton per meter kubik. Berdasarkan yang Ibu jelaskan, kan tadi ada ya materi 3 istilah dari elastisitas itu, ada dari tegangan, regangan, modulus elastisitas atau modulus Young. Di Q6 silahkan tuliskan perbedaan dari ketiga materi tersebut. Bisa dari konsepnya ataupun dari persamaan yang kalian pahami. Oke, waktunya Ibu kasih juga 1 menit. Oke, waktunya habis. Sekarang bentuk kelompok yang satu timnya terdiri dari 4 orang untuk mendiskusikan satu topik tentang benda yang menerapkan konsep elastisitas. Dan untuk diskusinya Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, silahkan kelompok 1 yang di sana untuk maju ke depan dan mempresentasikan apa yang didiskusikan tadi. Nah, untuk di Q7-nya silahkan tuliskan pertanyaan atau sanggahan atau kritikan terhadap tim yang presentasi di depan. Terima kasih kepada semua tim yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kalian sudah mendengarkan beberapa konsep yang menerapkan konsep elastisitas yang begitu banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tuliskan di Q8 ya, berarti Q8 materi apa saja yang kalian pahami dan materi yang tidak kalian pahami dalam pertemuan kali ini. Waktunya sudah habis. Nah,
Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang materi hukum HUK. Silahkan baca terlebih dahulu agar kalian lebih memahami ketika ibu menjelaskan tentang hukum HUK tersebut. Dan untuk tugas, silahkan dikerjakan. Tugasnya ada 5 butir soal pilihan ganda. Mudah kok, mudah banget kalau kalian mendengarkan apa yang ibu jelaskan. Untuk tugas pengayaannya, silahkan cari informasi fenomena yang menerapkan konsep elastisitas dari berbagai media. Oke, kuisnya silahkan kumpulkan di ketua kelas. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga apa yang ibu jelaskan kalian dapat memahaminya dan kerjakan semua tugas-tugasnya dengan baik. Yang mendengarkan pasti akan mudah banget menjawab soal-soal pilihan gandanya karena mudah gitu. Terus jangan lupa tugas pengayaannya juga. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.